Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Andriani dengan NIM 250 701 500 035. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan perjalanan perkembangan saya mulai dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Proses ini penting bagi saya karena membantu memahami bagaimana pengalaman-pengalaman awal saya dalam membentuk kepribadian dan cara saya melihat dunia sampai saat ini. Adapun metodologi pengumpulan datanya untuk menyusun analisis ini, saya menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan terutama dengan ibu saya, karena beliau adalah orang yang paling mengetahui pengalaman perjalanan perkembangan saya sejak masa kehamilan hingga usia sekolah dasar. Saya juga mewawancara tambahan dengan ayah saya untuk mendapatkan perspektif lain. Dokumentasi yang saya gunakan foto-foto sejak saya bayi hingga SD. Beberapa informasi sudah diperoleh karena beberapa detail sudah tidak diingat dengan jelas oleh orang tua saya, tetapi foto-foto lama sangat membantu sebagai pengingat akan kejadian-kejadian tertentu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama ada masa prenatal dan kelahiran. Ini menantu saya pada usia kurang lebih 30 tahun, dan saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara atau anak terakhir dan kehamilan terakhir ibu saya. Kehamilan berlangsung cukup normal tanpa komplikasi serius. Pada trimester pertama, ibu mengalami mual ringan tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Memasuki trimester kedua, kondisi ibu semakin stabil dan beliau tetap aktif bekerja sambil rutin memeriksa kandungan di bidan. Trimester ketiga dilalui ibu dengan baik, pola makan dijaga, istirahat cukup, dan suasana emosional relatif stabil berkat dukungan keluarga. Tidak ada faktor resiko besar selama kehamilan, dan ibu menjalani gaya hidup yang sehat termasuk mengonsumsi vitamin. Pada proses kelahiran, saya lahir pada tanggal 21 Juni 2027 pada usia kehamilan 39 minggu melalui persalinan normal tanpa komplikasi. Berat lahir saya 3,3 kg dengan panjang 49 cm yang termasuk kategori normal. Menurut ibu, proses persalinan berjalan lancar dan saya langsung menangis kuat setelah lahir. Kondisi ibu pasca persalinan stabil dan pemulihannya berlangsung cepat. Tidak ada kondisi medis khusus yang memerlukan perhatian tambahan. Berdasarkan teori perkembangan prenatal, kehamilan yang sehat dengan sedikit stres dan nutrisi yang baik merupakan faktor protektif bagi perkembangan otak dan fisik bayi karena tidak ada makanan terogenen, komplikasi, atau stres berkepanjangan. Masa prenatal saya dapat dikategorikan sebagai kondisi yang mendukung perkembangan optimal. Nah, yang selanjutnya ada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Perkembangan fisik dan motorik saya berjalan sesuai milestone normal. Saya mulai tengkurap di usia 4 bulan, duduk stabil pada 6 bulan, dan merangkak di usia 8 bulan. Menurut ibu, saya mulai berjalan pada usia 12 bulan tanpa banyak jatuh karena keseimbangan saya sudah cukup baik. Selama masa bayi, saya jarang mengalami sakit berat, hanya sesekali demam ringan. Pola tidur saya cukup baik, tidur malam nyenyak meski tetap terbangun untuk menyusu. Pada tahap sensori motor, saya menunjukkan perkembangan yang sesuai. Saat berusia sekitar 9 bulan, saya mulai mengalami objek permainan. Tunjukkan reaksi mencari mainan yang disebutkan di bawah air. Saya mulai sering meniru ekspresi wajah orang dewasa, terutama saat ibu tersenyum atau tertawa. Ketika memasuki usia 1 tahun, saya semakin aktif mengeksplorasi lingkungan sekitar dengan meraih benda-benda baru dan bereksperimen dengan suara. Perkembangan bahasa saya tergolong cepat. Saya mulai melakukan bakti pada usia 6 bulan dan mengucapkan kata pertama "mama" pada usia 10 bulan. Di usia 18 sampai 24 bulan, kosakata saya meningkat signifikan dan saya mulai bisa menggabungkan 2 kata menjadi frasa sederhana, misalnya mau susu. Selanjutnya sosial emosional. Attachment saya dengan ibu tergolong secure attachment karena ibu adalah pengasuh utama sejak saya lahir. Saya menunjukkan seperhatian anxiety yang ringan ketika ibu pergi, terutama sekitar usia 1 tahun, tapi saya bisa dengan cepat tenang ketika ditangani oleh ayah atau nenek. Temperamen saya digambarkan sebagai easy child, mudah beradaptasi, jarang rewel, dan cepat merasa nyaman. Memasuki masa anak awal 2-6 tahun, pertumbuhan fisik saya stabil dan saya semakin aktif. Di usia 4 tahun, saya sudah mampu menggambarkan bentuk manusia
sederhana dan memegang prinsip dengan cukup baik. Kasar saya berkembang baik ditandai dengan kemampuan berlari, melompat, toilet training selesai di usia 3 tahun. Dan saya mulai makan dan iri tanpa bantuan pada usia 4 tahun. Kognitif, operasional, Piaget. Pada masa ini, saya sangat imajinatif. Saya sering bermain play seperti bermain masak-masak atau menjadi dokter. Ibu bercerita bahwa saya sering berbicara dengan boneka seolah boneka tersebut hidup. Ini menunjukkan ciri animisme, merupakan karakteristik tahap operasional. Saya juga sering menggunakan hal-hal kecil seperti kenapa hujan turun, mencerminkan kasar dengan tahu yang tinggi. Egosentrisnya terlihat ketika saya marah jika teman tidak mau bermain dengan cara yang saya mau, karena saya menganggap semua orang harus memahami keinginan saya. Selanjutnya, kebendaharaan kata saya meningkat besar. Saya mulai membuat kalimat kompleks dan menyampaikan cerita sederhana. Ibu mengatakan saya sering salah ucap, misalnya mengatakan cucing untuk kucing, tapi tetap dapat dipahami. Selanjutnya, sosial emosional Erikson. Saya mulai menunjukkan inisiatif untuk mencoba hal-hal baru seperti membantu ibu memasak atau memilih pakaian sendiri. Saat pertama kali masuk TK di usia 4 tahun, saya sempat malu-malu tetapi cepat beradaptasi dan mendapatkan teman. Saya jarang tantrum karena ibu selalu melatih saya mengekspresikan perasaan dengan cara yang baik. Adapun pemahaman moral saya tetapi masih berbasis konsekuensi. Saya menganggap tindakan salah jika dimarahi bukan karena memahami aturan moral secara abstrak, namun saya sudah mengenal konsep berbuat baik karena sering dipuji jika menolong. Yang terakhir ada masa anak tengah dan akhir, 6-12 tahun. Pertumbuhan saya tetap stabil dan saya cukup aktif dalam olahraga ringan seperti bersepeda dan berenang. Saya jarang sakit dan memiliki stamina yang baik. Di usia 11 tahun muncul tanda-tanda awal pubertas seperti pertumbuhan tinggi yang cepat, radang kognitif, operasional konkret. Tahap ini, saya mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis. Saat kelas 3 SD, saya sudah mulai menunjukkan kemampuan kognitif operasional konkret. Saya sudah bisa memahami konversi dan mulai berpikir logis. Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Indonesia. Juga sangat suka olahraga, namun saya cukup kesulitan di matematika. Ada masa di mana saya merasa minder ketika nilai matematika saya rendah, tetapi dukungan guru membuat saya lebih percaya diri. Hobi saya waktu itu adalah menggambar. Kemampuan membaca dan menulis saya meningkat pesat. Saya mulai membaca buku cerita, bergambar dan menulis paragraf pendek berisi cerita sederhana. Guru memuji saya karena tulisan saya rapi dan kosakata terus berkembang. Selanjutnya ada sosial emosional Erikson, industri fans inferiority. Saya mulai belajar bekerja sama dengan kelompok, menunjukkan perkembangan tahap industri fans inferiority Erikson. Saya mulai menunjukkan kebutuhan untuk merasa kompeten di sekolah. Saya sering berusaha mendapatkan nilai terbaik dan ikut serta dalam lomba-lomba kebebasan arus seperti dalam jalan, menari, bersuara. Saya punya banyak sahabat dekat di rumah. Saya semakin mandiri dalam mengerjakan tugas sekolah dan membantu pekerjaan rumah. Selanjutnya ada pada tahap moral. Saya mulai memahami bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban, bukan hanya karena takut dihukum. Saya mulai menunjukkan empati kepada teman seperti yang sedih atau sakit. Saya memahami konsep keadilan dan saya mengatakan itu tidak baik dalam situasi tertentu. Sekolah di SD yang berada di dekat rumah, sehingga lingkungan sekolah cukup familiar. Juga sesuai stabil di kelas atau sekolah, dan saya memiliki guru yang suportif. Selanjutnya refleksi personal. Melalui proses ini saya belajar bahwa perjalanan perkembangan saya didukung oleh banyak faktor kualitatif seperti pola asuh hangat, lingkungan keluarga stabil, dan akses pendidikan yang baik. Saya menyadari bahwa attachment yang aman di masa baik memberikan landasan bagi kemampuan saya membangun hubungan interpersonal yang sehat hingga sekarang. Selain itu, pengalaman sekolah yang positif membantu membangun rasa kompeten dan percaya diri. Proses menganalisis perkembangan sendiri membuat saya lebih sadar bahwa perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tapi juga pengalaman emosional dan sosial jangka panjang. Sebagai calon psikolog, pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya melihat klien bukan hanya pada kondisi saat ini, tetapi juga memahami perjalanan hidup mereka secara utuh. Proses mengeksplorasi gejala perkembangan saya sendiri ini sangat eye-opening. Saya baru menyadari betapa besar pengaruh attachment yang secure dengan ibu saya di masa baik terhadap kemampuan saya membina relasi hingga sekarang. Saya juga baru tahu cerita-cerita yang tidak pernah saya ingat, seperti bagaimana saya sangat takut berpisah dengan ibu ketika pertama kali masuk TK. Padahal sekarang saya cukup mandiri. Ini menunjukkan bahwa perkembangan itu dinamis dan kita punya kapasitas untuk berubah. Sebagai calon psikolog,
psikologis ini membantu saya lagi memahami pentingnya melihat lain dari perspektif lifespan, bahwa siapa mereka saat ini adalah hasil dari perjalanan panjang dengan berbagai pengalaman. Saya juga belajar tentang resilience, meski ada tantangan, dengan protektif faktor yang tepat kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, mungkin itulah tadi hasil pemaparan perjalanan perkembangan saya mulai dari masa kanak-kanak hingga usia 12 tahun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti presentasi perkembangan saya. Semoga analisis ini bisa memberikan gambaran bagaimana teori-teori perkembangan diterapkan dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.